Baik, surat Al-Baqarah 183. 183. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda wa mawalah amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli Ramadhan haramahullahu jasadahu al niran. Puji dan syukur kita panjatkan selalu kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita habibana wa syafi'ana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, pengikut beliau dahulu dan sekarang dan yang akan datang. Semoga kita semua menjadi umat yang selalu istiqomah melaksanakan ajaran dan sunnahnya. Maghrib kali ini kita kumpul bersama di tempat yang mulia ini menunggu salat isya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya, dan mudah-mudahan kita perkumpulan sekarang kelak nanti dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat, maghfirah serta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum mulai mari kita membaca surah Al-Fatihah buat keluarga kita. Mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, putra putri cucu kita soleh solehah, sehat selalu, sukses dunia dan akhirat, selamat dari adabnya api neraka. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Ya majaiz, harokat panjang setelahnya alif, harokat. Ayyuhal, di dada hal, di dada. Ya ayuha mah bukan ha, ada ha, ada ha, ada kha. Wahal, alif lam samsiyah, cirinya syiddah, tasdid. Yuhallazi, lazi, zi, ya sukunnya kasroh matbi. Lazi, ada ladi, ada lazi, lazi. Lazina amanu, a-nya mad badal panjang 2 rakaat. Manu 2 rakaat mad dobi, waw sukun sebelumnya doma. Manu kutiba alaikumus, kutiba alaikumus ain, alaik,
bukan kutiba alaikum, kutiba alaikum. Kalau a beda lagi. A itu. Alaikumus, alai madlin, ya sukunya patah, lembut. Kumus, kumus, bukan kumus, bukan kumus lagi, bukan kumus. Jadi hampir sama tuh 4. Sin kecil, sa, fa, sya, so, hampir sama, 4 berarti ya. Ini mah so, as-so, alaikumus siya, siya madami, kama sama dengan siya, sukunya patah madami. Kutiba alal alif lam samsiyah, cirinya siddah. Ladzi sama dengan ladzi yang di atas. Ya sukunya kasrah madami. Ladzina min, nun sukun mendapi huruf qaf ikhfa. Min qablikum la'allakum tattaqun. Qab qalqalah sugra. La'allakum tattaqun. Ku wausunya madomah madbi, kun mad aridi sukun. Kita niatan belajar aja, kalaupun salah mudah-mudahan dimaafkan ya. Wah, ngus bisa, siapa yang bisa? Bisa teh di hadapan orang yang nggak bisa ya Pak ya. Di hadapan orang yang orang lebih bisa lagi, nggak ada apa-apanya. Apalagi di hadapan Nabi. Jadi kita niatin belajar aja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama, sampai kama aja. Kayaknya berat kalau satu ayatnya ini. Kama kutiba alal ladina, terlalu panjang ya. Kama aja lah. Kama kutiba alal ladina, harus kuat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina. Ayo keluarin suaranya. 1, 2, 3. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 1, 2, 3. Kalau kuat masa ayat mangga, kayak ngaji apa Yasin barang-barang kan kuat ya, murotal. Kalau nggak kuat di mana aja, kalau kita capek berhenti, tapi kalau bukan tempat wakaf diulang. Coba seayat bisa nggak ya? Ya ayyuhal
Cuman sok loba nu mau napas kan tegak boleh kadang-kadang. Kenceng kuat tapi kama kutiba alal ladzina min qablikum ngambil nafas. Banyak yang kayak gitu. Kadang-kadang yang udah lama juga sama begitu. Nyata kuatnya berhenti, apa susahnya ya? Nggak kuatnya berhenti. Ya bareng-bareng dari sampai alal ladina ya dari pertama. Tuh, 2, 3. Ya dari kama tuh 2, 3 kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Nu kitu teh mujawad teh dilagukeun dihalangkeun. Adapun murotal, kalau murotal mah ya kayak ngaji kayak imam aja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar. Begitu. Sok taraweh gitu, salat ayatnya yang panjang. Meureun bubar jamaah. Malaku. Tapi sebagian masjid ada ayat-ayat yang panjang. Itu kan sunnah. Ada. Kalau di pesantren memang triknya ada nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Waduh, Yasin. Ada wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Gini 2 ayat. Boleh. Cuman satu surat simple, satu surat tapi khotam lebih baik kayak gitu. Emang kalau satu surat 2 surat tidak baik, cuman lebih baik yang khotam gitu aja. Semuanya baik, cuman lebih baik gitu yang khotam. Makanya ya kuliah sama kulhuan itu surat yang al-hakumut ke atas. Khotam jadi tamat lah gitu. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina eling wong akeh amanu kang iman ladina kutiba den pardu akan alaikum ing atase sira kabeh opo asyamu puasa di bulan suci Ramadan. Kama kaya oleh kutiba den wajibaken ieu siam. Jadi naibul fa'il wa ya'udu ala siam. Alal ladina ing atase wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh la'allakum teh manawa sira kabeh iku tattaquna takwa sira kabeh. Itu lamun di logat gitu. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang beriman. Amanu ya ayyuhalladzina amanu ya hai orang-orang yang beriman. Emang ngaji yang bisa aja, yang nggak bisa mah nggak diomongin.
bahas Ramadan, ini ayatnya. Supaya apa? Dibaca, maksud dan tujuan sedikit-sedikit mengerti dan diamalkan gitu. Sedikit diamalkan lebih baik daripada banyak tidak diamalkan. Yang bagusnya mah banyak diamalkan. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya, hei orang-orang yang beriman. Jadi kalau dalam tafsir Jalalain mah gini, kutiba teh kan asalnya mah bimana kataba itu nulis, tapi di tafsirannya bukan kutiba ditulis, tapi bimana furido dipardukan. Jadi kutiba di sini bukan ditulis tapi dipardukan. Hei orang-orang yang beriman, kita bersyukur Pak, beriman. Karena ada orang yang ketemu dengan Nabi, melihat mukjizat Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tapi tidak beriman, maka bukan disebut sahabat. Ya Allah, segitu dahsyatnya Nabi Muhammad. Eta meni tadi diberi hidayah iman oleh apa? Tidak diberikan hidayah iman oleh Allah. Tapi ada yang beriman disebutnya sahabat. Tapi ada orang yang jauh tidak ketemu dengan Nabi, maka kita alhamdulillah tahadus binikmat, kita beriman kepada Allah, malaikat Allah dan kitab Allah dan Nabi Muhammad. Itu adalah luar biasalah, di antara nikmat yang luar biasa adalah nikmat kita beriman. Aman. Kutiba itu dipardukan kepada kalian semua asyamu, puasa. Nah, jadi puasa teh di bulan suci Ramadan teh hukumnya wajib. Wajib itu secara ta'rif adalah ma yushabbu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan dapat pahala tapi ditinggalkan dapat dosa. Jadi dikerjakan dapat pahala. Waduh, banget, gede banget puasa itu pahalanya. Dalam hadis qudsi, as-saumuli wa anna ajzibih. Puasa itu buatku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Kita tinggal beberapa hari lagi Pak, makanya dipersiapkan dari sekarang. Nah ini ayatnya yang menjelaskan tentang puasa itu. Dan selanjutnya, ya Allah, ini ayatnya. Nanti kita amalin bareng-bareng di bulan suci Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan. Wajib dikerjakan dapat pahala tapi ditinggalkan dapat dosa. Pahalanya gede luar biasa puasa itu. Sehingga jangankan puasanya, bau mulut orang yang puasa pandangan Allah itu lebih baik, lebih wangi daripada minyak kasturi. Kayak gimana ya minyak kasturi ya? Saya belum pernah punya. Berarti saking hebatnya itu. Bau mulut orang puasa, emang bau gitu mulutnya? Coba we kira. Habis makan jengkol malam atau makan apa? Karena nggak ada sirkulasi makanan. Kalau ini kan minum, makan apa dan sebagainya, kemungkinan terhalangi sama makanan itu. Karena dari sini kosong dan sebagainya, nguap kayaknya ke atas. Betul nggak? Ada bau di siang hari itu atau sore. Nah, sikat gigi pakai odol kan takutnya malah batal kan, itu ditahan. Maka sikat giginya habis habis sahur dan sebagainya, terus tidak sikat gigi, sirkulasi makanan nggak ada yang masuk. Akhirnya kita apa? Ya baunya saja mulut orang puasa pahalanya. Apalagi puasanya, apalagi ngajinya, qiyamul lailnya, luar biasa gede pahalanya. Siam. Ari siam teh puasa teh bahasa umumnya mah al-imsak. Al-imsak itu nahan. Menurut bahasa menahan. Nah ini nahan Quran, puasa nahan. Nah ini nahan saya, puasa menurut bahasa. Tapi menurut istilah mah adalah puasa itu adalah menahan diri dari makan minum, hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tahan.
tahan. Walaupun di kulkas punya kita, bukan punya orang lain, tapi bukan waktunya di siang hari, tahan. Makanan banyak, tahan. Dan puasa itu melatih kejujuran. Bisa aja kan, Pak puasa nggak? Puasa, padahal tadi pura-pura wudhu minum. Bisa aja kan, tapi kan kita jujur karena Allah melihat kita, malaikat dan lain sebagainya. Bisa ngebohong sebenarnya, tapi kan kita puasa melatih kejujuran. Sambil wudhu, sambil di mana bisa. Tapi beda kalau orang yang nggak puasa itu, beda, kurang semangat, kurang bahagia. Maka dalam hadis lis-shaimin farhatani, buat orang yang puasa itu 2 kebahagiaan. 1, indal iftar. Jadi orang yang puasa bahagia dari buka puasa. Betul itu. Dari duhur udah dari mana dibawain korma. Sore udah disiapin dan sebagainya. Iya, apalagi 5 menit menjelang adzan. Udah bahagia, cok. Kalau nggak puasa nggak bahagia begitu dah. Wah, leha aja. Gitu ya. Yang kedua tentunya indal liqa'i rabbihi, orang yang puasa bahagia dikala dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bahagia yang hakiki. Puasa. Jadi kama kutiba 'alal ladina, puasa itu sudah diwajibkan kepada orang-orang umat, maksudnya di dalam tafsir Jalalain minal umami, dari pirang-pirang umat, piro-piro umat. Jadi umat terdahulu sudah diwajibkan puasa. Apalagi puasa menurut Syekh Al-Imam Al-Ghazali dan kesininya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi puasa itu dibagi 3. Nanti kita level puasa itu level apa puasa itu? 1 levelnya level puasa umum lah ya, puasa umum. Mindahin makan dan jima di siang hari, ngeseren gitu dari terbit fajar sampai berlemah hari. Orang awam cuman gitu aja, yang lainnya STMJ lah, masih terus sholat terus masih jalan. Gitu. Itu orang awam. Level kedua puasa ini. Level kedua puasa itu yang disebut dengan puasa khusus. Puasa khusus itu adalah puasa setelah menjaga jawarih tadi itu, menahan diri dari makan minum dan jima di siang hari. Yang kedua adalah menjaga anggota tubuh ini dari maksiat kepada Allah. Apa? Mata berarti dari an-nadru bisyahwat. Aduh, eta ngabuburit mending ngagelempong gitu nya. Hati-hati. An-nadru bisyahwat, atau dengan istri juga terlalu dekat, aduh bulan puasa saya khawatir gitu. Ini mah an-nadru bisyahwat, hati-hati. Tidak batal menurut fikih, tapi mohon maaf takutnya pahalanya hilang, 0 begitu dibuka mana pahala puasa gitu. Padahal menurut fikih tidak batal, tapi pahalanya hilang. Takutnya yang begitu. Nih mata yang harus dijaga. Puasa yang kedua ini jawarih ini. Apalagi tangan dari maksiat. Tangan sekarang maksiatnya apa? WA-an begitu ini, menebar kebencian dan sebagainya. Kaki dari maksiat. Yang banyak itu selain mata apa? Yang banyak itu mulut, al-kizbu, bohong. Yaminul ghamus, sumpah palsu, masih bohong. Demi Allah saya mah tidak begitu, padahal begitu, bohong intinya mah. Tapi mendompleng asma Allah, sumpah Allah. Namimah, mengadu, orang adu-adu jadi berantem dan sebagainya. Apalagi menggunjing ya dan sebagainya. Ini menurut fikih tidak batal puasanya kalau begitu. Tidak, tapi pahalanya bisa hilang. Ngelempreh dari pagi sampai siang sampai sore, puasa menurut fikihnya mah tidak batal, tapi kalau itu dilaksanakan maka pahalanya takutnya hilang. Capek-capek, kata Nabi, kam min saim laisa min siyami
illal ju' wal 'aths. Banyak kamnya kamu khobariyah dalam di Alfiyah itu. Jadi banyak orang yang puasa tapi hanya menahan lapar dan dahaga, tapi pahalanya hilang. Ya, itu tidak menjaga itu. Tapi sebaliknya level kedua itu bisa menjaga itu. Mata justru diliatin Quran. Setiap sebulan sekali mas 1 ayat, nanti mas 1 bulan bisa khotam. Coba maksakan dah. Saya juga maksain 1 bulan mah khotam gitu, insyaallah kalau bulan puasa mah ya. Kalau di sini 1 bulan cuma 1 ayat. Nanti mah bulan puasa dengan sendirinya kita komitmen, insyaallah bisa. Pahala bukanya, pahala membacanya, mendengarkannya, seluruh anggota, subhanallah. Telinganya mendengarkan, ini megangnya, semua jawarih ini dipakai ibadah kepada Allah dalam keadaan puasa. Tuh level kedua. Jadi bisa menjaga anggota tubuh kita ini daripada maksiat kepada Allah. Kerma lapar yang kedua adalah menjaga diri. Level ketiga ini yang sulit mah. Penafsiran yang lain pabelit antara pikiran dan kolbu. Menurut ulama-ulama tasawuf ahli ma'rifat menjaga kolbu dari melirik selain kepada Allah, begitu aja. Zikir intinya mah kepada Allah. Disebut salat daim teh itu, puasa hakikatnya mah itu. Khusyuknya salat itu ya zikir kepada Allah, hudurul qalbi ma Allah. Jadi lain butuh ke dunia, lain enggak butuh kerja ya kerja karena kita di dunia, makan ya makan. Kalau waktu malam mah, kalau siang mah ya enggak ya. Maksudnya kita itu dengan orang lain bergaul ya bergaul, tapi kalbu ini tidak berhenti dengan zikir kepada Allah. Itu yang disebut dengan salat daim. Puasa yang sungguhnya puasa adalah mengingat Allah itu. Zikir kepada Allah, maka disebutnya zikirnya zikir khofi. Khofi itu sembunyi, tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Tapi jangan salah ngadalil kayak gini ya. Orang zikir agak kenceng kedengaran, dalilnya itu supaya orang nggak zikir. Itu mah dalilnya dalil zikir khofi. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Jadi zikirnya itu fi nafsika, di dalam diri, tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal. Zikir yang di sini yang diingatkan di dalam hati. Itu juga harus punya gurunya ahli zikir. Itu intinya manda dibulak-balik. Itu ini juga saya lihat di dalam kitab yang lain intinya ke situ. Kalau orang udah bisa memusatkan itu ya khusyuk, berarti benar-benar puasanya. Lihat di dalam sholat juga, sholat yang khusyuk itu bukan sholat yang menerjemahkan, bukan sholat nggak kedengaran motor dan kereta api, itu membudek. Yang khusyuk itu ada apa? Yang khusyuk itu adalah tubuh kita secara fikihnya benar ibadahnya, tapi secara kolbunya dia menghadap kepada Allah. Itu yang khusyuk. Hudurul qalbi ma Allah. Di sholat, di puasa sama. Nah yang itu susah. Kita mah lagi sholat aja lupa kepada Allah, apalagi di luar sholat. Sedangkan sholat itu mah sholat yang daim, sholat yang biasa mah ada waktunya, yang itu mah dia tidak ada waktunya, terus kerja itu dikir. Dan sesungguhnya puasa yang hakikat juga itu hudurul qalbi ma Allah. Kita mah lupa terus kadang-kadang. Banyak lupanya daripada ingatnya, banyak putusnya daripada nyambungnya. Yaitu ini juga harus punya guru yang bisa mengantarkan kita, menemukan kita ke jalur yang itu. Saya mah nggak bisa, bukan ahlinya ya. Ada ahlinya. Itu puasa yang ketiga. Itu disebutnya puasa khusus. Sampai di kitab lain mah puasa martabat para nabi dan rasul. Ya sholat juga kerjaan nabi dan rasul. Kita sholat, ibadah haji kerjaan nabi dan rasul. Ya kalau bisa mah itu ya sama gitu.
Karena kita juga adalah umat Rasul. Sholat itu pekerjaan Rasul dan kita laksanakan juga. Siam kama kutiba 'alal ladzina. Itu. Apakah nanti kita puasa level mana? Apa level yang pertama cuman kosong mindahin makan doang. Bagusnya mah ke level kedua. Bagusnya lagi level ketiga. Wah, itu luar biasa. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitab Syirul Asrar, ya bisa tiga-tiganya. Ada puasa syariat, puasa thariqat. Puasa syariat adalah umumnya kita puasa thariqat dan dalamannya gitu puasa batin. Supaya apa? Dari puasa itu la'allakum tattaqun, endingnya mana menjadi orang yang takwa. Ya, kita sebentar lagi puasa supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Derajat tertinggi indallah adalah takwa. Takwa itu intisalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan kata Allah, di dunia ini kita ciptakan dari Nabi Adam dan Siti Hawa, lalu dijadikan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Rila hari ini terjadi, tapi lita'aruf, saling mengenal. Dari mana? Kebumen, Bogor, Cianjur, dari mana saling mengenal. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siam supaya menjadi orang yang takwa. Wah, takwa jaminannya surga. Al jannatu wa'iddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan, diperuntukkan untuk orang yang takwa. Ayam ma'dudat. Jadi waktu-waktu yang ditentukan puasa ya. Waktu-waktu yang ditentukan puasa bulan suci Ramadan. Paman kana, dilanjutkan. Paman mangka barang siapa kana ono iman minkum dari kalian semua, gitu ya. Di antara kalian maridon, sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, tapi perjalanan yang dibolehkan oleh syara. Bagaimana? Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Fa'iddatun, maka wajib iddatun, diganti dengan hari puasa dengan hari yang lain nanti di bulan Syawal. Ya. Sakit atau perjalanan wajib kodok. Jadi kodok teh bayar. Waduh, di bulan puasa sakit. Pak, kenapa nggak puasa? Sakit apa? Ini tangan keseleo. Bukan sakit gitu. Atau sepuyeng dikit, bukan. Tapi ini sakitnya udah diponis sama dokter. Aduh, bahaya Pak ini. Ya udah puasa, jangan puasa, buka aja. Ya nggak apa-apa. Sakit. Cuman nanti fa'iddatun min ayyamin ukhar, diganti dengan hari-hari nanti di bulan Syawal. Nah, di bulan Syawal nanti diganti. Wajib dikodok, diwajib diganti. Wajib kodok. Sama ulama mah sehingga diperinci. Kalau di sini ada dua nih. Au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar, atau bukan sakit. Ya, boleh buka puasa teta paman kamarin di bulan puasa. Yang kedua adalah orang yang safar, perjalanan jauh. Tapi yang diperbolehkan naon ya kira-kira contohnya? Mudiklah ya. Mudik dari Surabaya bawa mobil, bahaya ini, anak istri belakang. Aduh, sekelayangan. Rusak boleh. Tapi ngumpat aja bok. Tapi nanti dikodok di bulan Syawal dan selanjutnya. Boleh safar ini.
dalam Al-Quran. Tapi dirinci oleh ulama di dalam kitab Safinah karangan Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Ulama internasional orang Indonesia, tapi disebut internasional karena membumi sampai dunia. Orang Banten. Ada yang wajibu ma'al qada ya al-imsak, wajib qada dan nahan. Jadi wajib kodok dan nahan. Nahan itu enggak cacamuilan makan di bulan suci Ramadan, enggak boleh. Walaupun di safar, di perjalanan, lihat saya boleh makan. Dosa kayak gitu. Ngumpet dulu aja dulu. Roti mas setengah atau satu. Kayak orang puasa lagi, jangan mendohirkan kita buka. Dosa. Sekedar untuk kuat. Apa di sini? Ya harus bayar nanti di bulan Syawal, tapi harus nahan, tidak boleh makan dan cepat. Satu, ada 6 di sini. Al-awwalu fi Ramadan la fi ghairihi. Ala mu'tadin bi fitrihi. Orang yang sengaja buka, yaitu kayak safar itu yang boleh. Buka sengaja karena safar itu. Tapi setelah itu harus imsak, jangan melihatkan ke orang lain, kan saya mah boleh makan-makan di hadapan orang lain. Harus nahan. Dan yang kedua adalah sampai maghrib seperti orang puasa aja. Nanti di bulan Syawal dikodok sesuai dengan hari yang kita tinggalkan. 2 hari ya 2 hari, 3 hari 3 hari. Oh. Wasani yang kedua, imsak, tidak boleh makan apa-apa, dan di Syawal harus puasa. Harus kodok. Kepada siapa? Ala tarikin niyati lailan fil fardi. Orang yang meninggalkan niat di malam hari. Orang yang meninggalkan niat di malam hari. Jadi kita harus niat di malam hari. Ya. Kalau yang beda ya nggak apa-apa, jangan ribut, silahkan. Kita mah yang seperti ini ya betul. Jadi setiap malam itu kita harus niat. Sholat niat, haji umroh juga niat, maka puasa juga harus niat. Niatnya kapan? Di malam hari. Yang bagus habis sahur, berarti yang bagus itu. Dan sunnah sahur itu diakhirkan sebelum subuh itu. Kenapa? Supaya ulah lapar isuk-isuk kan. Pagi-pagi jangan lapar. Kalau nggak sahur bayangin pagi-pagi udah lapar banget. Ya, apalagi jam 12. Kan kalau subuh makan minimal jam 12 gitu. Baik. Tuh, cepet banget ya. Baru 2 nih. Makanya kita niat, dan niat itu takut kebablasan. Ihtiyat para ulama mengajarkan, maka setelah sholat tarawih kita baca bareng-bareng, betul tidak? Itu takutnya istri capek, kita capek, lo tidur, ya Allah jam berapa ya? Jam 5, enggak niat malamnya, besoknya tidak puasa, tapi jangan makan apa-apa, tapi Syawal harus dikodok. Rugi 2 kali kan kayak begitu. Makanya kalau niat mah di malam hari habis taraweh, kalau taraweh maka atau sebelum tidurlah hati-hati. Maka begitu bablas, aduh kesiangan, nggak sahur, apa-apa puasa, udah niat malamnya, maka Syawal tidak wajib qada. Satu lagi, wasalisu alaman tasaharo dona baku alaili pabana khilafuhu. Orang yang nyangka masih malam, ngebak-bak kue makan, ada yang lewat, lagi apa? Lagi sahur, padahal jam 5 subuh. Sudah seperti orang puasa, tapi nanti Syawal harus kodok di hari yang itu. Begitu. Ya. Nomor keempat, kagok alaman aftara donan al-guruba pabana khilafuhu. Ini mah sebaliknya. Orang yang disangkanya udah maghrib padahal jam 5 karena hujan, gelap dan lain sebagainya,
Lagi apa? Makan ya, makan apa? Buka puasa. Apa pada jam 5 ini? Kayaknya kalau sekarang mah nggak ada kejadian kayak gitu. Ini mungkin zaman dulu ya. Sekarang mah jam di mana-mana ada itu, ini speaker dan lain sebagainya. Kira-kira lah yang kayak gitulah. Kiranya jam maghrib padahal jam 5. Maka orang itu selesai. Jangan makan lagi, tapi nanti harus dikodok nanti bulan Syawal. Ya. Wah, banyak ini yang harus dibahas ini. Walau misal wasalisu diantaranya adalah wasalisu alaman sabako mau hati-hati ngingsrek apa air kumur-kumur keseglong bahaya itu hati-hati. Makanya apalagi sikat gigi yang apa namanya pakai odol, kayaknya rasanya kalau masuk makanya janganlah ikhtiatnya, janganlah sumuh aja lah sikat gigi pakai odol ya, biarin bau juga sih yang mengapa-apa. Kita ikhtiat takutnya malah batal, malah buka puasa menurut fikih ya. Menurut fikih baik, masih banyak yang harus kita bahas, tapi ya karena waktu masih dikaji nanti sama ulama guru-guru kita yang di bidang fikih persiapan bulan suci Ramadan. Wah, ini juga nih walalladzina yutikuna, orang yang udah fikun mah gak mampu puasa, udah fikun ya itu mah silahkanlah gak puasa juga kalau tidak mampu, udah kembali ke bayi, cuman harus fidyah, dibayar dengan makanan kayak gitu ya. Itu aja lah ya, mudah-mudahan bermanfaat khusus buat saya persiapan bulan suci Ramadan, dan tentunya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ngaji cuman yang bisa aja, yang diomongin, yang nggak bisa mah nggak diomongin. Itu aja ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengamalkan. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.